Ya, Anda kembali bersama kami di Indonesia Memilih. Mirsa, pemilu yang aman dan damai tentunya menjadi harapan untuk semua pihak. Keberadaan TNI Polri menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat saat proses pemungutan suara. Pemilihan umum serentak dilakukan hari ini di seluruh penjuru negeri. Pelaksanaan pemilu yang aman dan damai jadi harapan bagi seluruh warga Indonesia karena dengan situasi yang kondusif dapat menghadirkan rasa nyaman. Kehadiran polisi dan TNI dalam melakukan pengamanan di tengah-tengah masyarakat dapat menunjang proses demokrasi yang aman dan terkendali. Salah satu tokoh masyarakat dan juga seorang seniman Kartolo mengatakan pada Pesta Demokrasi 2024 memang banyak perbedaan dan pandangan. Namun masyarakat justru melihat lebih antusias karena yakin jika pemilu kali ini akan berjalan dengan aman dan damai. Hal ini tentu dilakukan ketika keberadaan polisi dan TNI hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga di setiap TPS. Ya di RT 1, RW 6 tertib, ya. Semuanya itu datang. Ya. Kalau yang belum datang, saya minta supaya datang ke TPS. Suaranya itu penting sekali untuk negara ini. Ya, jangan sampai nggak datang lah, eman. Ya. Terus antusias dari masyarakat tadi gimana? Ya, bagus kok. Saya lihat mulai pagi itu. Untuk menjaga pesta demokrasi yang aman, nyaman, serta damai, keberadaan Polri TNI sangatlah dibutuhkan. Selain netral, peran Polri dan TNI bagi masyarakat adalah hadirnya rasa nyaman dan aman seperti terlihat pada Pesta Demokrasi tahun ini. Keberadaan Polri mulai dari sebelum pelaksanaan pemilu hingga pengawalan sarana maupun prasarana logistik pemilu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Baik, sejak tadi saya sama Abraham sudah berbincang-bincang dengan kedua narasumber. Sekarang kami kasih kesempatan lagi untuk teman-teman mahasiswa untuk bertanya. Silakan, langsung saja. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Nama dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Reno Mardiansyah, asal dari Universitas Asafiyah, Jatiwaringin. Pertanyaan saya adalah, apakah sistem demokrasi ini ketika dia berjalan pada rules-nya, maka dia akan melahirkan tatanan politik yang baik bagi negara Indonesia ini atau tidak? Karena tidak bisa dipungkiri, hal ini juga lahir dari kegelisahan masyarakat yang akhirnya berpacu kepada mulai ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin Gilbran dulu boleh jawab, setelah itu Kang Ubed. Apakah ketika demokrasi ini porosnya sudah melenceng, apakah masih bisa menghasilkan tata negara yang baik? Saya rasa tata negara yang baik adalah anak kandung dari demokrasi. Kalau semisal proses kelahirannya, kemudian proses penciptaan tidak berjalan dengan baik dan penuh dengan kecurangan, kemudian penuh dengan ambisi golongan yang sangat culas, saya rasa akan melahirkan tata negara yang kacau juga. Keculasan juga. Keculasan. Baik, Kang Ubed, silakan. Demokrasi yang berkualitas itu akan menghadirkan pemimpin yang berkualitas. Demokrasi berkualitas itu ada proses seleksi yang natural maupun yang sistemik. Maksud saya begini, misalnya kalau proses demokrasi itu berjalan dengan baik, maka proses rekrutmen politik itu bagus. Bukan karena dia anak presiden lalu bisa menjadi cawapres. Gitu ya, Salman Maryadi itu ya. Tetapi siapa orang yang melalui proses seleksi yang berkualitas, dia bisa menjadi presiden. Sehingga output dari proses demokrasi itu berkualitas. Nah, sayangnya di Indonesia, proses itu dirusak di tahun-tahun terakhir ini. Sehingga melahirkan ya pemimpin yang bermasalah begitu. Coba bayangkan misalnya, kalau calon presiden itu dites dulu. Jadi saya sebenarnya menyayangkan nih hampir seluruh partai politik tidak ada tes seleksi yang ketat terhadap calon presiden. Saya misalnya dosen, sebagai dosen ASN, itu tesnya harus menjawab 100 soal. Itu untuk menjadi dosen. Ini menjadi kepala negara nggak ada tesnya. Jadi menurut saya proses demokrasi kita itu kurang kualitatif. Sehingga melahirkan pemimpin yang sangat pendekatannya sangat kuantitatif, elektoral gitu.
Nah, cara itu bisa diatasi dengan proses rekrutmen politik di tubuh partai itu dengan berkualitas. Jadi ke depan menurut saya perlu juga ada partai-partai politik mengadakan tes terhadap calon-calon presiden itu. Apa yang dites? Psikotesnya, psikologinya, kemudian wawasan kebangsaannya, pemahaman ideologisnya, pemahaman tentang hak asasi manusia, demokrasi dan lingkungan. Jadi kalau dites seperti itu menurut saya mungkin banyak calon presiden yang gagal. Mungkin ya. Jadi Yang mananya nih Kang Ubed yang gagal? Psikotesnya kah? Iya nggak ada kan psikotesnya kan. Coba kalau dibahas psikotes, saya yakin apakah Prabowo Subianto lolos misalnya. Apakah Gibran lolos? Apakah Anies Baswedan lolos? Itu kan kita tidak tahu. Kalau ada lembaga tesnya yang profesional, lalu dibuat ranking saja. Misalnya boleh orang setiap partai daftar 5 orang jadi capres, dites, nanti diambil 3. 3 itu yang layak menjadi calon presiden. Jadi kita akan memilih orang-orang berkualitas karena lulus tes itu. Ketika seleksi kerja saja ribet, harusnya untuk jadi presiden lebih ribet Oh iya, lagi. iya,